ceritakan awal mula tahu rumah ini dijarah seperti apa, Pak? Ya, jadi pada saat sholat subuh, kira-kira rakaat kedua lah ya, istri saya teriak-teriak. Istri saya, bapak gitu kan. Ada ini kita jebol ininya gitu apa security di depan gitu. Begitu salam, langsung kita lompat lari ke sini. Tapi masa udah masuk. Masjid dekat sini ya, Pak? Dalam Masjid di kompleks? sini. Itu 25 meter dari sini. Oh, Ada kelihatan. berapa Ada masa berapa mungkin, orang, Pak? Pak? Wah, itu udah mungkin ratusan kali ya. Oh, banyak ya. Banyak banget. Itu kan mungkin kan di hari yang sama dengan kejadian di tempat Ibu Sri Mulyani ya. Mungkin waktunya lebih agak pagi. Di sini kan subuh pas, Ya. kira-kira 30 menit lah masa kemudian pergi setelah mengambil barang-barang. Kemudian ada 2 gelombang. Gelombang berikutnya kira-kira setelah 30 menit, kira-kira jam 5:30 lah ya, datang lagi. Tapi barang-barang udah habis. Cuman kan kita antisipasinya jangan mereka membakar rumah. Karena kan efeknya juga akan ke sebelah-sebelah ya kan. Dan jangan juga sampai mereka menjarah di rumah di sekitar ini apa lingkungan gitu. Itu yang kita cegah. Jadi yang bisa kita lakukan pada saat itu warga dan juga dibantu oleh pengamanan TNI dan ada beberapa intel dari kepolisian juga gitu ya. Yang kita cegah adalah jangan sampai mereka melebar kemana-mana gitu, ke tetangga atau ke rumah-rumah sebelah. Aman, alhamdulillah aman. Jadi hanya fokus di sini dan jangan sampai mereka membakar rumah. Karena itu kan akan merembet kemana-mana. Itu yang kita cegah. Secara kasat mata apa yang Bapak lihat pas penjara datang tuh mereka bawa apa aja, Pak? Mereka nggak bawa barang apa-apa ya. Artinya mereka setahu saya sih ya badan aja. Oh, enggak, menjarahnya? Oh, menjarah. Apa aja? Oh, yang dijarah apa aja? Ya ada TV, ada pakaian, ada beberapa peralatan elektronik. Gitu. Tapi menurut saya nggak ya semuanya hampir habis lah. Mobil ada, Pak? Kosong Pak waktu itu, Pak. Posisi rumah sepertinya kosong karena kondisinya gelap. Nah, pas waktu masa sampai di depan, apa benar sudah ada TNI, sudah ada Polri yang jaga di depan tuh, Pak? Dan Jadi dipersilakan untuk boleh lo nggak apa-apa jarah, tapi bakar. jangan dibakar, jangan bikin Oh chaos enggak, yang lain. tetap kita ini kita persuasif, iya kan. Kemudian istri saya kan ada kan, dia koordinasi terus sama istri saya. Bukan dipersilakan, tetapi kita tidak bisa membendung masa itu, gitu. Jadi security itu diancam dengan ada barbel atau apa yang diayun-ayunkan ke dia dengan jumlah massa yang cukup besar. Jadi ya kita nggak bisa membendung lah, gitulah ya. Jadi pasrah. ya tidak bisa membendung. Kalau kita lawan pasti habis kita. Karena security sama tentara juga jumlahnya terbatas sekali. Memang sudah ada yang jaga berarti? Sudah. Security berapa orang, Pak? Security itu kemarin kalau nggak salah ada 4-5. Sebelumnya saya juga jaga koordinator security kebetulan sebenarnya jaga full, cuman kan dia sholat dulu. Pas sholat kejadian dia langsung lari ke sana. Pak, ini sebenarnya rumah ditinggali oleh Nafa atau ini Zek? Ini rumah kadang-kadang Nafa tinggal di sini karena anaknya ada di sini sama Cek, sama mantan suaminya, gitu ya. Jadi yang ngontrak memang betul Ibu Nafa. Ini ngontrak. Oh, berarti bukan rumah Nafa pribadi. Bukan rumah Nafa pribadi. Berarti emang dari awal masa menjarah itu menyebutkan rumah Nafa atau seperti apa, Pak? Dari awal ingin menjarah kemari. Memang yang dicari-cari ya rumah ini, rumahnya Nafa. Gitu, rumahnya Nafa yang dicari-cari dan di sini gitu. Ya mau gimana lagi? Dan informasi yang berkembang di luar kan mengatakan bahwa rumah Nafa itu di Kebayoran Essence gitu. Jadi kita nggak bisa membendung komunikasi. Pak, ini kan rumahnya Nafa, cuman kan katanya beliau tidak ada di rumah itu sejak kapan mungkin Pak? Atau mungkin Bapak terakhir lihat Mbak Nafa kapan ada di sini, Mbak? Pak?
Saya kebetulan nggak begitu ini ya sama Bu Nafa ya, komunikasi atau memperhatikan sama Bu Nafa ya. Tapi informasi yang kami dapat memang Bu Nafa sering kesini karena anaknya kan memang tinggal di sini bersama suaminya. Jadi kadang-kadang mereka ya namanya juga anak ya sama ini. Tapi di hari Sabtu itu memang tidak ada orang sama sekali. Sepertinya nggak ada. Sepertinya nggak ada. nggak ada. Jadi Pak Nafa sendiri ada komunikasi juga dengan pihak komplek atau seperti apa terkait rumahnya kejadian ini? Komunikasi sama istri saya. Kebetulan istri saya Bu RT gitu ya, komunikasinya sama istri saya. Kapan tuh komunikasi ke? Komunikasi itu sebelum kejadian ya. Hah? Apa? Sebelum kejadian Apa itu yang hari dikatakan? Minggu. Bahwa kondisi hari Minggu. Minggu setelah kejadian? Oh bukan, hari berarti Sabtu malam ya. Sabtu malam. Sabtu malam. Apa yang disampaikan Nafa? Ya minta tolong lah ya, dan minta maaf juga ngerepotin warga sini gitu. Jadi kita komunikasi terus. Jadi kita sih menyampaikan worst case-nya ya. In case kalau misalnya sampai kejadian seperti di rumahnya Pak Saroni ataupun Pak Uya ataupun Pak Patrio gitu ya, in case gitu. Worst case-nya kita tidak bisa membendung masa tersebut ya. Harus ini ya, kita nggak bisa membuat mitigasi ataupun exit strategi apapun. Tapi Pak, ada komunikasi sama istri Bapak, rencana Bu Nafa ada mau kesini Pak atau gimana? Oh, saya nggak tahu itu ya. Kalau jangka pendek mungkin masih ini ya, beliau masih susah dihubungi ya dalam waktu sekarang. Pada saat Nafa komunikasi dengan Bu RT, berarti dia udah mengantisipasi bahwa kayak ada kekhawatiran, tahu nih rumahnya bakal diserang sama massa gitu. Kemungkinan ya, kemungkinan. Karena kosong kan rumahnya, udah nggak ada pembantunya juga udah nggak ada. Berapa orang di sini yang ditinggali Pak? Saya nggak tahu persis berapa orang. Tapi Pak, kan hari ini kita ramai kemarin kita dapat informasi bahwa Ibu Nafa mau kemarin mau ngecek katanya. Tapi dari Bapak sih seperti apa? Mungkin ada informasi itu juga? Kebetulan yang ngecek kemarin tim dari beliau ya, anak buah beliau, anak buah di DPR ya, yang ngecek. Dia juga minta izin sama kita warga, mereka akan ngecek kondisi rumah dan lain sebagainya. Pak, apakah dari pihak kepolisian sudah olah TKP Pak untuk? Udah. Oh sudah. Kapan nggak? Kapan Pak kalau bilang? Cepet itu dari Tangsel, dari Polres Tangsel itu cepet sekali. Minggu itu Hari juga? Minggu itu hari Minggu dari Tangsel ya. Ini hari apa? Selasa ya. Hari Senin kemarin itu dari Polda. Oh dari Polda. Polda Metro. Sudah diperiksa semua. Ya olah TKP. Ini lantai 1 aja yang dijarah atau sama lantai 2-nya juga Pak? Saya nggak ngecek lantai yang di atas. Kayaknya sih dari kemarin kan lampunya nyala tuh pada saat penjarahan kan. Kayaknya sampai di atas Sampai atas juga? semuanya. Berarti untuk sampai sekarang kosong nih Pak? Rusaknya, iya pasti itu. Kayak AC jebol gitu. Berarti untuk barang-barang di dalam sudah kosong semua Pak ya? Apa masih ada yang ditinggal? Nggak ada, udah kosong tuh, rusak semua udah. Tapi kabarnya hari ini katanya mau datang ke rumah sini Pak, berapa benar Pak infonya? Apanya? Apanya Pak? Oh benar Pak? Oh saya nggak tahu itu. Kalau nggak salah sih mungkin nggak tahu. Mungkin kalau mau datang kan pasti koordinasi sama Bu RT ya. Ini kayaknya sih. Nanti inilah, saya nggak tahu. Pak, ini kan kontrak ya Pak ya? Berarti kan ada yang punya nih Pak. Udah ada komunikasi sama yang punya belum sih Pak? Seperti apa gitu? Nggak ada. Belum tahu ya, ada, Pak? belum ada. Biasanya kalau yang punya itu kan ditangani sama agent. Agent itu kan biasanya nggak ngasih tahu kan yang punya siapa gitu. Berarti untuk status rumah ini kontrak dari Ibu Nafa sendiri ya? Iya. Sejak kapan tuh Pak kontraknya Pak? Berapa bulan yang lalu kan, nggak lama, beberapa bulan. Bapak sebagai tetangga ngelihat Nafa atau Zekli itu seperti apa sebagai sama tetangga gitu Pak? Orangnya baik ya, Bu Nafa itu baik banget ya. Baik banget, sama istri saya tuh akrab gitu, walaupun dia nggak ini dia melihat, walaupun dia tuh orang populer gitu ya, akrab gitu komunikasinya, selalu telepon gitu. Jadi mudah bergaul ya. Dan menurut saya sih dia komunikasi dengan istri saya tuh ini, ya makanya saya bilang cukup ini komunikatif lah. Artinya dia juga merasa bahwa dengan kondisi seperti ini minta maaf ya Bu, ngerepotin warga gitu. Enggak Mbak, kita sama-sama.
gitu. Artinya menyayangkan gak sih Pak ada oknum yang merusak rumahnya Nafa, sosok yang baik di mata Bapak ini? Siapanya? Bapak menyayangkan gak sih? Kejadian ini loh Pak. Kan Bapak lihat Bu Nafa baik nih gitu kan, tapi rumahnya dijarah orang yang kita nggak tahu Oh itu ya, saya siapa. kasihan lah. Ya, tentu kasihan. Kasihan dalam arti sebenarnya kan apa ya? Saya nggak tahu lah ya. Ini porsinya mungkin politik ya. Tapi menurut saya kasihan lah. Sebagai tetangga kan. Iya, sebagai tetangga. Saya kasihan. Karena orangnya baik. Mungkin keseleo lidah atau apa gitu ya. Ya, oke Tapi Pak. orangnya Jumpa baik. nama siapa? Dengan Ya. bapak siapa? Saya Hari. Pak Hari. Ya. Enggak, sebagai warga aja. Tetangga gitu ya Pak. Ya, tetangga. Pak Hari ya. Eh, Oke, makasih Pak. Makasih Bapak. Terima kasih.